Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Betapa kagetnya Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 saat melihat wajah orang yang ditolongnya. Gerangan, apa yang membuat Wiro begitu terkejutnya? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Wiro tak mau berpikir lebih lama. Saat itu, yang mesti dilakukan ialah mencari jalan keluar. Dengan kapak Naga Geni 212 di tangan, Wiro Sableng melangkah menuju ke tangga batu paling atas. Dia memandang pada Pranajaya dan berkata, "Kalau senjataku ini tiada sanggup menghancurkan langit-langit ruangan batu karang ini, berarti kita akan di sini, sobat." Pranajaya tak berkata apa-apa, hatinya kecut dan sedingin es. Wiro mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Kapak Naga Geni diputar-putar di atas kepala. Senjata itu mengeluarkan angin yang deras dan suara mengaung laksana deru ribuan tawon. Angin senjata membuat api pelita mati lagi. Pada saat itu, terdengar bentakan menggeledek dan di saat yang bersamaan pula terdengar suara boom. Ruangan batu itu bergoncang keras. Wiro terhuyung-huyung, tubuhnya dihujani oleh guguran dan puing-puing batu karang. Pranajaya terpelanting dan terhampar di lantai ruang batu. Ketika Wiro memandang ke atas, dia berseru girang, "Prana, kita berhasil!" Ternyata batu karang tebal yang atos keras yang menjadi atap ruangan batu itu tidak sanggup menghadapi kapak Naga Geni 212. Sekali Wiro menghantamkan senjata pemberian gurunya itu, maka hancur leburlah atap batu karang. Lubang besar terbuka tepat di atas anak tangga paling atas. Pendekar 212 memasukkan kapaknya ke balik pinggang, kemudian turun ke bawah kembali, mendukung tubuh Pranajaya dan meninggalkan ruangan batu karang itu dengan cepat. Tapi sewaktu mereka sampai di halaman belakang, seorang penunggang kuda bermuka merah, berambut dan berjubah merah tahu-tahu muncul menghadang mereka. Setan darah pertama. Pada waktu setan pikulan keluar dari pekarangan gedung tua membawa lari Sekar, maka di ujung jalan di belakangnya 3 penunggang kuda muncul. Mereka bukan lain 3 setan darah yang baru saja kembali dari luar kota raja. "Hei, kalau aku tak salah lihat, itu si kepala gundul setan pikulan," seru setan darah pertama. "Ya, betul," menyaut setan darah kedua. "Dia memboyong perempuan dan keluar dari rumah kita. Apa yang telah terjadi?" 3 setan darah sama memacu kuda masing-masing lebih cepat, namun setan pikulan sudah lenyap dari pemandangan mereka sewaktu ketiganya sampai di depan pintu halaman gedung tua. "Kalian berdua kejar manusia itu," perintah setan darah pertama. "Aku akan menyelidiki tempat kita. Pasti terjadi apa-apa yang tak diingini." Setan darah kedua dan ketiga segera meninggalkan tempat itu. Sedang setan darah pertama dengan cepat memasuki halaman gedung kediamannya. Apa yang disangkakannya ternyata betul. Pintu samping ditemuinya melompong bobol. Belasan senjata rahasia berbentuk panah
bertebaran di tanah, dan beberapa lainnya menancap di batang pohon. Setan darah pertama maki dalam hati. Apa ini si kakek kepala gundul itu yang melakukannya? Manusia bermuka merah ini membatin. Kalau betul, kelak aku akan kasih pelajaran pada manusia itu. Dilewatinya pintu yang telah bobol itu, dan ketika sampai di halaman belakang, kekagetannya bertambah-tambah sewaktu menyaksikan tanah dari anak tangga sebelah bawah pintu belakang hancur berantakan. Sedang pintu belakang itu sendiri juga bobol pecah. Setan alas, maki manusia muka merah itu. Dia memandang berkeliling dan merasa heran karena dia tidak melihat arca yang seharusnya berada di halaman itu. Siapa yang melakukan ini semuanya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan setan pikulan yang tadi dilihatnya keluar dari pintu halaman memboyong seorang perempuan. Sudut mata setan darah pertama menangkap satu gerakan. Cepat-cepat dia palingkan kepala. Sepasang mata setan darah pertama melotot. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih-putih. Dia tidak kenal dengan pemuda ini. Yang membuat setan darah pertama begitu terkejut ialah karena pemuda ini memanggul Pranajaya yang sebelumnya telah disekapnya dalam ruang batu karang. Setan darah pertama berpikir cepat. Jika si pemuda asing ini adalah kawan Pranajaya dan menolong Prana keluar dari ruang batu karang, pastilah dia yang telah menghancurkan pintu samping dan pintu belakang gedung kediamannya. Dan di dalam gedung, pasti pula dia telah membuat kerusakan yang lebih hebat lagi. Lantas, apa pula hubungan setan pikulan yang tadi dilihatnya keluar dari halaman gedung dengan memboyong seorang perempuan? Setan darah pertama jadi bingung sendiri. Matanya menatap tajam. Kalau betul pemuda belia ini yang telah membebaskan Pranajaya dari dalam ruangan batu, maka ini adalah hal yang sangat tak bisa dipercaya oleh setan darah pertama. Untuk masuk ke dalam gedung tua saja, seseorang harus melalui rintangan-rintangan senjata rahasia yang bisa membawa maut. Kalaupun dia sanggup masuk ke dalam, belum tentu dia tahu rahasia bagaimana membuka pintu ruang batu karang. Mungkinkah dia mempergunakan ilmu kesaktian dan membobolkan pintu ruang batu? Selama bertahun-tahun, tak ada satu kekuatan pun yang sanggup mendobrak pintu ruangan batu karang itu. Apalagi manusia muda bertampang dogol seperti yang saat itu berdiri memanggul tubuh Pranajaya di hadapannya. Di lain pihak, pendekar 212 Wiru Sableng memandang pula tepat-tepat kepada setan darah pertama. Dia ingat, manusia inilah yang telah menyeret Pranajaya tadi sepanjang jalan. Dia tenang-tenang saja dan tidak perlu terkejut melihat si muka merah ini. Cuma yang diam-diam membuat dia khawatir ialah karena saat itu dia sama sekali tidak melihat Sekar. Tak ada dugaan lain selain bahwa gadis itu pasti sudah dilarikan oleh si kakek setan pikulan. Pemuda asing, siapa kau? Bentak setan darah pertama dengan suara menggeledek. Sekaligus dia hendak menunjukkan bahwa dia bukan manusia sembarangan. Wiru Sableng cengar-cengir seenaknya. Jangan cengar-cengir tak karuan. Cepat beritahu siapa kau dan mengapa nyalimu begitu besar membuat keonaran di sini. Wiru, Pranajaya berbisik. Manusia muka kepiting rebus ini adalah musuh besarku, salah satu dari 3 setan darah. Wiru tertawa mendengar ucapan kepiting rebus itu. Setan alas, sentak setan darah pertama. Kau kira kau berhadapan dengan siapa? Berani tertawa seenak perutmu. Masakan orang tertawa saja tidak boleh, saut Wiru Sableng. Darah setan darah pertama naik ke kepala. Kalau kau masih bicara bertele, nyawamu akan kukirim menghadap setan neraka. Ancam setan darah pertama
dan tangan kanannya dinaikkan ke atas, siap untuk melancarkan satu pukulan tangan kosong. Sabar sobat, kata Wiro. Aku adalah kawan pemuda ini. Sebagai kawan, sepantasnya aku menolong bila dia mendapat kesukaran. Bukan begitu, 3 setan darah? Manusia buruk macammu rupanya sudah tahu juga berhadapan dengan siapa saat ini, ujar setan darah pertama. Karena kau kawan pemuda itu, terpaksa kalian berdua aku seret kembali ke ruangan batu karang. Gawat, akankah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 membiarkan dirinya diperlakukan seenaknya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.